Jadi kakek kekeh nuduh aku ngambil uang itu, dan dia minta aku mengaku. Kalau aku nggak ngaku, dia mau panggil polisi. Dia sampai bilang gini katanya, pokoknya nanti hari Senin aku panggil agent kamu ke sini, terus aku panggil polisi. Aku suruh polisi bawa kamu ke kantor polisi. Aku pastiin kamu nggak akan bisa pulang karena memang 2 bulan lagi aku finish di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosanyu. Pada kesempatan kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Nasi malang menimpa TKW tawan asal Indonesia. Tidak merasa mengambil uang majikan, tapi justru dipaksa mengaku telah mencurinya. Jika tidak mengaku, dia akan dilaporkan ke polisi. Berikut nasibnya sekarang. Assalamualaikum, di sini aku mau berbagi pengalaman, terutama buat mbak-mbak TKW yang baru datang ke sini dan khususnya buat diri aku sendiri ke depannya. Jadi ceritanya gini, 2 tahun yang lalu, kakek ngasih tahu aku tempat penyimpanan uangnya dia yang ada di lantai 3 ini, dan dia bilang nggak ada satu orang pun yang tahu di mana dia naruh uang itu kecuali dia dan aku sekarang. Dan setelah aku tahu dia naruh uang di situ, aku gak pernah yang namanya ngeliat lagi uang itu, ngitung ataupun ngecek uang itu. Aku gak pernah, sekalipun aku gak pernah. Aku cukup tahu aja gitu ya. Dan setelah 2 tahun itu, kira-kira 2 minggu yang lalu, tanggal 14, aku kan belum gajian ya. Biasanya aku gajiannya kan tanggal 10. Ini tanggal 14 aku belum gajian. Terus dia nanya sama aku, kamu belum gajian ya? Belum, aku bilang gitu. Oh, mungkin majikan kamu lupa katanya. Oh iya, barangkali seperti itu, aku bilang gitu. Udah gitu kan, aku ditawarin sama dia, gimana kalau aku kasih kamu gaji dulu, nanti kalau majikan kamu kasih kamu gaji, kamu kasihin ke aku bilang gitu. Jangan kek, nggak usah, aku bilang gitu, nanti majikan aku marah, kataku bilang gitu. Ya kamu nggak usah bilang kalau aku nalangin gaji kamu dulu, katanya bilang gitu. Terus kamu juga jangan bilang sama orang-orang, cukup antara kita berdua aja. Ya karena waktu itu aku lagi butuh, akhirnya aku terima lawang itu. Dan sebelum dia ngasih gaji aku, dia nyuruh aku ngambil uang yang dia simpen di sini di lantai 3 semuanya. Terus aku ambil lah ke dia, aku kasihin ke dia semuanya. Aku nggak ngitung uang itu ada berapa. Udah gitu, dia selang beberapa waktu kemudian dia ngasih gaji aku. Udah gitu besoknya dia suruh aku nyimpen sisa uang itu. Aku nggak tahu dia ngambil berapa ya. Dia suruh aku nyimpen uang itu, tapi aku nggak mau. Aku bilang gini, gimana kalau kita taruh balik aja, aku bilang gitu, taruh ke tempat yang semula. Oh ya udah kalau gitu ditaruhlah tempat yang semula ya sama aku. Dan kemarin tiba-tiba dia bilang sama aku uangnya hilang 10.000, dan dia nyalain aku. Dia nuduh aku yang ngambil, karena yang tahu uang itu memang aku sama dia. Dan karena aku nggak ngambil uang itu, ya aku nggak ngaku lah. Aku nggak ngaku, tapi dia paksa aku buat ngaku karena dia yakin nggak ada orang yang tahu uang itu kecuali aku. Otomatis aku dong yang ngambil uang itu. Aku kekeh sama pengakuan aku karena memang aku nggak pernah ngambil uang itu. Aku tahu jumlahnya berapa pun nggak pernah tahu aku. Aku cuman tahu dari dia jumlahnya sekian, dan aku nggak pernah ngitung uang itu. Jadi aku lanjutin ya. Jadi kakek kekeh nuduh aku ngambil uang itu, dan dia minta aku mengaku. Kalau aku nggak ngaku, dia mau panggil polisi. Dia sampai bilang gini katanya, pokoknya nanti hari Senin aku panggil agent kamu ke sini, terus aku panggil polisi. Aku suruh polisi bawa kamu ke kantor polisi. Aku pastiin kamu nggak akan bisa pulang karena memang 2 bulan lagi aku finish di sini. Terus aku telepon agent aku dong, penerjemah aku. Udah gitu, penerjemah aku bilang aku suruh telepon ke majikan, suruh ngomong ke majikan, ceritain. Udah gitu,
aku nurut izin aku telepon majikan aku, ternyata majikan aku ada di Nampu dan dia nggak bisa kesini. Dia minta aku buat ngomong ke orang yang ada di rumah ini gitu, dan dia juga nelpon orang yang ada di rumah ini gitu. Udah gitu turunlah kakak kedua, terus nanya kakak kedua nggak ada apa gitu. Dia minta aku buat cerita, terus aku ceritain dari kronologi 2 tahun yang lalu sampai waktu kakek ngebayar gaji aku, minjemin gaji aku itu. Dia juga tahu sebenarnya, kakak kedua itu tahu kalau 2 minggu yang lalu itu kakek ngebayar gaji aku, nalangin dulu, dan dia minta aku buat tanda tangan di slip gaji aku yang di bagian ujungnya, bukan di bagian tengah, di tempat biasa aku tanda tangan, yaitu sebagai tanda kalau gaji bulan kemarin aku udah dibayar gitu. Dan setelah aku ceritain ke kakak kedua itu, menantunya, dia percaya karena memang dia tahu karakter aku. Selama aku kerja di sini, setiap aku nemu uang di kantong celana dia atau dimanapun, aku selalu kasih tahu mereka, aku selalu balikin ke mereka gitu. Aku nggak pernah yang namanya ngambil uang yang aku nggak tahu itu punya siapa. Apa ini uang yang aku tahu itu milik kakek gitu. Dia percaya, dia mencoba belain aku, tapi kakek kekeh pengen aku ngaku. Kakek kekeh bilang aku yang nyuri gitu. Kakek masih marah-marah banget. Di sini mereka mengambil solusi dengan cara mereka meminta aku buat pura-pura ngaku ke kakek bahwa aku yang mengambil uangnya kakek, dengan cara ngasih aku uang 10.000, dan aku bilang sama kakek aku minta maaf, aku pakai uangnya kakek gitu. Dan mereka melakukan ini karena terpaksa. Kakek ngancem kalau aku nggak ngaku aku mau dilaporin polisi. Mereka nggak mau urusannya bertambah ribet, jadi mereka mengambil solusi ini. Aku sempat mikir aku nggak mau karena aku nggak mau nama baik aku buruk, tapi aku terpaksa, aku nurutin kemauan mereka, tapi aku merekam permintaan mereka buat aku mengakui. Tapi sisi lain aku selalu kepikiran kamu, Mbak. Kamu ada bukti rekaman waktu anak-anak aku suruh aku, walaupun mereka tahu kamu bukan pencuri semangat, Mbak. Ya, alhamdulillah ya, karena posisinya waktu itu aku lagi doa, aku habis selesai sholat dan aku lagi berdoa, tiba-tiba kakak pertama datang dan dia ngomong minta tolong sama aku gitu buat pura-pura aku, dan alhamdulillah itu semuanya Allah yang gerakin mungkin ya. Aku refleks ngambil HP di samping aku langsung ambil HP, aku langsung lihat ke bawah, aku pencet apa di bagian video itu, aku langsung videoin dia dengan cara aku taruh HP-nya di bawah berdiri, tapi nggak kelihatan mukanya, cuman kelihatan dia ngomong aja gitu, tapi nggak kelihatan mukanya gitu. Dan alhamdulillah video itu bisa membantu gitu. Video itu aku langsung kirim ke penerjemah aku, dan penerjemah aku langsung kirim ke bos agent gitu. Jadi alhamdulillah video itu memang benar-benar ngebantu banget gitu. Dan di sini aku kenapa yakin banget sama apa yang aku lakukan ya, karena aku ngerasa aku nggak salah. Kenapa aku harus takut gitu? Dan aku melakukan ini atas dasar apa ya namanya orang tua ya, aku berpikir positif aja, mungkin dia lupa gitu. Dan aku tahu selama aku di sini mereka tuh baik sama aku, dan selama aku bekerja 3 tahun di sini aku belum pernah ada masalah sama kakek gitu. Kakek itu baik, pada dasarnya kakek itu baik, cuma dia lupa, dia pikun gitu karena memang sudah lansia. Jadi ya makanya aku menganggap ini sebagai kesalahpahaman yang sebenarnya memang aku yang di sini yang dirugikan gitu ya. Di sini aku merasa dipermalukan, aku sempat ngomong aku merasa terzolimi gitu ya, tapi di sini aku berusaha legowo, aku di sini berusaha menerima gitu, gini kayak ya semua ini tidak akan terjadi jika bukan tanpa izin dari Allah gitu. Jadi makanya sekarang alhamdulillah udah ada penyelesaian, di sini udah baik-baik aja gitu, walaupun di mata kakek aku ini pencuri gitu, tapi ya aku tahu Allah maha melihat, dan aku tahu Allah itu maha adil gitu. Dan aku yakin suatu saat nanti Allah akan kasih aku hikmah dari apa yang aku alami saat ini gitu.
Ya, seperti itu kira-kira. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah nyimak cerita aku, dan semoga ini semua jadi pembelajaran buat kita semua, terutama diri aku sendiri gitu ya. Semoga kedepannya kita jangan sampai sembrono